Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai asesmen status kebugaran atau fitness level. Walaupun judulnya asesmen atlet, tapi asesmen ini dapat digunakan untuk orang non-atlet. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa ada 5 jenis atau 5 komponen kebugaran terkait kesehatan, maka penilaian kebugaran atau asesmen fitnessnya juga akan kita tujukan kepada 5 komponen kebugaran tersebut. Ya, kita akan mempelajari bagaimana menilai kebugaran kardiorespiratory, kebugaran untuk muscular strength, muscular endurance, flexibility, dan body composition. Ya, yang pertama adalah bagaimana menilai kardiorespiratory fitness. Kita kenali dulu parameternya. Apa sih parameter atau ukuran dari tingkat kebugaran kardiorespiratory? Golden standardnya atau parameter yang paling valid dalam mengukur cardiorespiratory fitness adalah dengan mengukur VO2 max. Ini adalah yang paling valid. Semua penelitian yang mengukur kebugaran kardiorespiratory biasanya mengukur VO2 max, termasuk penelitian teman-teman nanti atau penelitian kakak kelas kalian yang sudah skripsi, silahkan lihat judul-judulnya. Umumnya mereka menggunakan VO2 max sebagai parameter kebugaran kardiorespiratory. Selain VO2 max, ada juga proksi-proksi lain, parameter-parameter lain yang bukan merupakan golden standard tapi bisa memprediksi VO2 max seperti RHR atau resting heart rate atau denyut nadi saat istirahat. Nanti kita akan praktekkan di kelas. Kemudian ada juga recovery time. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk recover ke denyut nadi saat istirahat setelah seseorang melakukan pekerjaan berat atau latihan-latihan yang berat. Semakin lama recovery time dibutuhkan, maka semakin tidak bugar namanya. Ya, jadi semacam proxy ya. Oke. Nah, karena VO2 max merupakan golden standardnya, maka pada pembahasan kali ini kita akan berfokus bagaimana mengukur VO2 max dan dimulai apa itu definisi VO2 max. VO2 max namanya adalah VO2 max, gampang untuk mengingatnya, VO2 dan max. VO2 berarti volume oksigen, max maksimal. Nah, sama seperti namanya, adalah jumlah oksigen yang dihirup per menitnya saat melakukan latihan dengan intensitas maksimal yang tidak dapat meningkat lagi meski beban kerja ditingkatkan. Atau cara simpel mengingatnya adalah VO2 max adalah volume oksigen maksimum yang dapat dihirup oleh seseorang saat dia melakukan pekerjaan yang sangat berat, yang sangat maksimal, yang paling berat menurut dia. Satuan dari VO2 max adalah milimeter per kilogram per menit ya. Jadi mililiter ini kan menunjukkan berapa volume VO2 max-nya ya dalam satuan mililiter per kilogram berat badan per menitnya. Ya, ini menurut American College of Sport Nutrition tahun 2005. Semakin besar nilai VO2 max artinya ya semakin tinggi level kebugarannya. Dan karena dia merupakan gold standard ya dalam pengukuran kebugaran kardiorespiratory, ini selalu diukur dalam penelitian-penelitian. VO2 max ini nilainya bervariasi di antara orang-orang. Antara saya dengan Anda dengan teman Anda, keluarga Anda, antara umur yang muda dan tua, laki-laki, perempuan, atlet, non-atlet, tentu berbeda. Karena memang VO2 max ini kan daya hirup kita kepada oksigen. Semakin kita sering latihan aerobik, maka pasti akan semakin besar VO2 max. Banyak faktor yang mempengaruhi VO2 max. Dari latihan, semakin sering latihan, maka akan semakin baik VO2 max-nya. Semakin jarang latihan, semakin buruk VO2 max-nya. Pengaruh gaya hidup seperti merokok itu bisa merusak atau menurunkan VO2 max. Pengaruh makanan juga bisa seperti itu ya. Terlalu banyak makanan berlemak, tinggi energi, tinggi gula itu bisa menurunkan VO2 max. Ya, jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi VO2 max, terutama hal-hal dari faktor gizi. Makanya jangan heran kalau penelitian teman-teman nanti mungkin nanti akan tertarik meneliti tentang VO2 max. Karena faktornya itu berkaitan dengan makanan, dengan gizi. Ya, dengan persen lemak ya, semakin tinggi persen lemak itu dihubungkan dengan semakin rendah VO2 max. Jadi ini bisa menjadi ide skripsi teman-teman nanti. Ya. Kenapa VO2 max itu penting untuk diteliti, untuk diukur? Karena ini berhubungan kuat dengan fungsi kardiovaskuler. Fungsi paru-paru, jantung yang nanti arahnya kepada penyakit-penyakit degeneratif. Orang yang punya VO2 max yang rendah, nanti resiko untuk penyakit jantung, diabetes, hipertensi akan semakin tinggi. Ini sudah dibuktikan oleh banyak sekali penelitian. Ya. Oke, bagaimana sih mengukur VO2 max? Ada dua cara secara garis besar, yaitu secara langsung maupun cara prediksi. Cara langsung ini dilakukan di laboratorium
Metodenya disebut open circuit spirometry. Nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua adalah sistem yang terdiri dari katup pernafasan, ya. Jadi open circuit spirometry ini adalah sistem yang terdiri dari katup pernafasan yang dimasukkan ke dalam mulut, penjepit hidung, dan pipa. Seluruh sistem ini terhubung dengan komputer. Nah, contoh alatnya bisa menggunakan treadmill, ergometer, atau cycle ergometer. Kelemahan alat ini adalah dia mahal, membutuhkan tempat luas, dan membutuhkan tenaga profesional. Hanya cocok untuk penelitian yang sifatnya sangat klinis dan tidak mungkin dilakukan untuk level populasi yang besar, ya, di komunitas, di masyarakat, ya. Kalau kita butuh sampel sampai ratusan, dirasa ini sangat membebankan, ya, karena mahal. Oleh karena itu biasanya ada cara kedua, itu cara prediksi, ya. Walaupun tidak sebaik cara pertama dalam mengukur V2max, tapi prediksi ini bisa mendekati nilai cara langsung. Bagaimana cara prediksi? Biasanya prediksi itu adalah dengan cara membebankan subjek penelitian kita, ya, orang yang diukur tadi, dengan jenis latihan tertentu. Nanti VO2max-nya akan dilihat dari macam-macam indikator. Salah satunya dari denyut nadi setelah latihan. Kita akan lihat setelah ini. Oke, ini tadi yang saya sebut open circuit spirometry. Cara ukur yang langsung, yang sangat valid mengukur VO2max. Bisa dengan treadmill ergometer maupun cycle ergometer. Kalau treadmill, ya, atletnya akan kita minta untuk berlari sekencang-kencangnya dengan kapasitas maksimum dia, dengan kecepatan yang maksimum. Kenapa? Karena kita mau asupan oksigen pada saat berlari maksimum, gitu ya. Itu kan pengertian dari VO2max. Begitu pula dengan yang cycle ergometer. Alat seperti ini masih jarang di negara kita, mungkin hanya beberapa rumah sakit yang punya. Di TNI AD atau TNI AL, RS Minto Harjo dia punya ini untuk mengetes para tentara yang akan mendaftar ke TNI. Dan juga untuk mengecek atlet, ya. Memang levelnya adalah level orang-orang yang sudah kapasitasnya sudah baik, ya. Kalau untuk orang biasa ini tidak cocok. Oke, sekarang kita masuk ke yang cara prediksi. Cara prediksi dibagi lagi menjadi dua, ada cara step test dan ada field test. Dari namanya kita tahu step test berarti uji langkah, field test berarti uji lapangan. Kita lihat, ya. Kita mulai dari yang step test. Bagaimana prinsip untuk step test? Subjek kita minta untuk naik turun papan atau kursi, ya. Papan ini punya ketinggian tertentu, nanti ada ukurannya, ya. Kita minta dia naik turun dalam durasi tertentu dengan irama tertentu. Jadi semua ada protokolnya, tidak sembarangan naik turun. Setelah itu kita catat denyut nadinya untuk memprediksi VO2max, ya. Semakin bugar seseorang, maka harusnya semakin cepat denyut nadi menit kembali ke posisi semula saat istirahat, gitu ya. Atau dikatakan semakin rendah resting heart rate. Kalau RHR-nya rendah, itu pasti akan semakin tinggi VO2max-nya. Sebaliknya, semakin tinggi RHR-nya, pasti akan semakin rendah VO2max. Oke. Ya. Ini beberapa jenis step test yang biasa dilakukan di beberapa negara. Ada Canadian Aerobic Fitness Test, ini bangkunya 8 inci, ya. Ada YMCA 3-minute step test untuk tes massal, ini yang biasa kita lakukan. Mahasiswa kita biasanya melakukan ini nih, YMCA, ya. YMCA, bangkunya dibuat 31 cm, ya, sekitar itu, ya. Ada Queen's College, ada Harvard step test, masing-masing punya spesifikasi. Pilih yang mana? Silakan pilih yang manapun boleh, ya. Selama kita punya panduannya, kita punya dasarnya, itu oke, nggak apa-apa. Nah, untuk kesempatan ini saya perkenalkan ke teman-teman bagaimana melakukan YMCA 3-minute step test. Ini sudah banyak sekali caranya di YouTube, Anda bisa searching sendiri. Anda bisa praktek sendiri di rumah mengukur seberapa besar sih VO2max saya. Silakan, ya. Simple sekali, alat yang dibutuhkan hanya stopwatch, metronom, bangku atau papan setinggi 31 cm. Bagaimana caranya? YMCA 3-minute step test. Yang pertama kita minta individu untuk naik turun pada papan dengan ketinggian 31 cm selama 3 menit. Naik turun gitu, ya. Kecepatannya bagaimana? Itu diatur dengan metronom. Iramanya adalah 96 ketukan per menit untuk laki-laki dan 88 ketukan per menit untuk wanita, ya. Setelah 3 menit, tes kita hentikan, stop. Kemudian kita minta yang bersangkutan untuk istirahat, duduk, tunggu 1 menit. 1 menit kemudian
kita minta mereka meraba denyut nadinya sendiri, bisa di tangan atau di leher yang paling terasa. Silakan mereka masing-masing menghitung denyut nadi selama 1 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya seperti ini. Untuk laki-laki, VO2 max adalah 111,33 dikurang 0,42 dikali denyut nadi per menit tadi yang diambil tadi ya. Untuk perempuan, rumusnya adalah 65,81 dikurang 0,1847 dikali denyut nadi per menit. Ya. Contohnya, ketika seseorang laki-laki umur 20 tahun dia menyelesaikan tes dengan jumlah heart rate recovery-nya adalah 144 denyut per menit, maka berapakah VO2 max-nya? Masukkan ke formula, teman-teman silakan hitung sendiri ya. Coba saya balikkan kembali, silakan teman-teman hitung kalau denyutnya adalah 144 denyut per menit. Untuk laki-laki, masuknya rumus yang atas. Silakan Anda hitung. 111,33 dikurang 0,42 dikali 144. Silakan, saya tunggu. Oke, hasilnya Anda cocokkan ke tabel ini. Tadi dia laki-laki ya. Oke, kalau laki-laki masuknya yang sebelah mana nih ya? Atas nih ya. Kalau yang bawah untuk perempuan. Yang atas usia 20 tahun. Nah, berarti 20 tahun ada di range yang pertama ini ya. 20 sampai 29 tahun. Anda tinggal cari berapa tadi yang hasil hitungan Anda tadi. Apakah di angka 30-an atau di 40-an atau 50-an? Silakan tentukan. Levelnya mana? Apakah very poor, fair, good, excellent, atau superior untuk level kebugaran kardiorespiratorinya gitu ya. Jadi itulah cara menentukan VO2 max dari YMCA 3 minute step test. Jadi minta naik turun dulu, tentukan denyut nadi setelah naik turun, masukkan ke dalam rumus, ketemu VO2 max, cocokkan dengan tabel jenis kelamin dan juga umurnya, cari levelnya yang mana. Nah, ini cocok sekali untuk penelitian. Oke, tadi yang step test, sekarang yang field test. Apa sih bedanya step test dengan field test gitu ya? Kenapa harus bermacam-macam? Karena ini berbeda peruntukan, nanti kita akan belajar. Field test itu setidaknya ada 3 jenis, tapi sebenarnya lebih dari ini banyak ya. Ada yang belum masuk di sini. Yang pertama adalah 1,5 mile run test ya. Disebut juga tes Rockport. Tes Rockport ini terkenal sekali. VO2 max dilihat dari waktu yang dibutuhkan orang untuk menyelesaikan tes Rockport itu. Semakin cepat maka semakin tinggi VO2 max. Jadi orang itu diminta untuk lari sejauh, terserah mau lari, mau jalan cepat. Pokoknya dia harus menyelesaikan tantangan 1,5 mile. Ini sekitar 2,4 km lah ya. Gitu. Nanti akan dihitung waktunya berapa. Semakin cepat waktunya maka nanti akan dihubungkan ke tabelnya. Tabelnya nanti ada tabelnya ya. Semakin cepat waktunya maka tabelnya akan menunjukkan VO2 max yang makin tinggi dan sebaliknya. Ini Rockport ya. Oke, yang kedua adalah 12 minute walk or run test. Disebut juga tes Cooper. VO2 max ini dilihat dari jaraknya. Jarak yang ditempuh. Semakin jauh maka semakin tinggi VO2 max. Jadi dalam waktu 12 menit kita minta dia terserah semampu dia, atau dia mau walking, mau jogging atau mau running. Intinya semakin panjang yang dia tempuh maka semakin tinggi VO2 max. Berikutnya ada 1 mile walk test. Kalau ini walk berarti ya memang jalan ya, sejauh 1 mil. VO2 max dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lintasan sejauh 1 mil. Mirip-mirip dengan Rockport tadi. Dengan berjalan cepat. Dan denyut nadinya setelah tes akan dihitung. Semakin cepat dan semakin rendah denyut nadi maka dinyatakan semakin tinggi VO2 max atau semakin bugar. Oke, ada lagi yang belum masuk sini adalah shuttle run test. Nah, shuttle run itu teman-teman bisa lihat di YouTube, caranya cukup kompleks tapi sangat valid juga, cukup valid untuk menilai VO2 max. Silakan Anda pilih yang mana. Mau pakai Rockport, Cooper, walk test ya. Intinya gini, semakin berat itu bisa cocok untuk anak-anak maupun remaja atau dewasa muda. Tapi semakin santai tesnya, itu berarti tesnya cocok untuk lansia atau dewasa paruh baya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kenapa kok banyak pilihan metode pengukuran VO2 max? Ada yang langsung, ada yang step test, ada yang field test. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau teman-teman mau neliti
pilihlah sesuai dengan pertimbangan responden teman-teman. Langsung, kalau cara langsung ini kan memang gold standardnya, yang paling valid, keuntungannya paling akurat ya, paling bisa diterima lah di penelitian internasional. Sayangnya dia mahal, butuh tenaga profesional untuk melihat hasilnya, butuh space yang luas, butuh tenaga ahli, dan orang yang diuji coba harus yang level atlet dan seterusnya. Kalau level yang jarang olahraga atau lansia tidak mungkin bisa pakai ini, karena dia akan menilai tes dengan tingkat maksimal ya, diminta lari cepat, diminta sepeda cepat, jadi akan sangat sulit untuk orang yang tidak biasa olahraga ya. Untuk step test ya, step test dan field test memang cukup akurat, walaupun bukan gold standard tapi lumayan bisa dilakukan untuk prediksi, untuk penelitian bisa dilakukan ya. Dia step test ini walaupun tidak seakurat golden standard tapi lebih akurat dibandingkan field test. Nah, kelebihannya di situ ya, lebih murah, dapat digunakan untuk populasi dalam jumlah besar, durasinya juga cepat ya, dan tidak butuh banyak effort, cuma naik turun gitu kan ya. Insya Allah bisa lah untuk orang menengah ke atas, usia menengah ke atas ya, usia baru baya dan lansia bisa lah itu. Keterbatasannya adalah karena kontrolnya itu harus ketat ya, terhadap prosedurnya ya, harus tepat waktunya, harus tepat iramanya gitu ya. Kita butuh pengontrolan yang ketat. Jadi akurasi yang kita bangun itu sangat menentukan hasilnya ya. Jadi ini harus serius nih melakukannya ya. Untuk field test, nah field test ini cukup akurat ya, walaupun dia adalah yang paling rendah level keakuratannya. Tapi keuntungannya apa? Dia dapat digunakan di lapangan untuk rame-rame, istilahnya untuk banyak orang bisa. Sekali tes bisa segerombolan 8 orang main di lapangan, is okay, bisa. Atau sekali tes itu langsung 20 orang, 100 orang bisa. Rockport misalnya, kita minta aja dia lari 2 kilo, 2,4 kilo ya, 1,2 mile, rame-rame 100 orang sekaligus bisa ya. Sangat simple, sangat mudah, dan bisa dipakai untuk banyak orang. Tapi memang keterbatasannya untuk tes yang field test, dia lebih effort dibandingkan yang step test. Sehingga ini hanya untuk individu yang sehat, yang cukup sering biasa olahraga ya. Anak-anak, remaja is okay, dewasa muda is okay. Tapi kalau sudah dewasa paruh baya, lansia, tidak cocok pakai field test. Bahaya dengan jantungnya dan lain-lain. Karena kalau sudah tua itu akan sudah mulai tidak kuat. Ya, kira-kira begitulah pertimbangannya menggunakan berbagai macam pengukuran VO2 max. Oke, sekarang kita masuk kebugaran yang komponen kedua, yaitu muscular strength atau kekuatan otot. Hand grip test ini paling mudah, sering dilakukan di penelitian juga, bisa cocok dilakukan untuk lansia ya. Seringkali di pasien-pasien yang sudah lama bed rest, kita mau lihat kekuatan ototnya pakai hand grip test. Atau pada dewasa muda, remaja, atau mungkin mahasiswa, kita mau lihat kekuatan otot tangannya, otot genggamnya, bisa pakai hand grip test. Ada yang kedua namanya one repetition maximum atau RM bench press test. Ini yang gambarnya ini ya. Oke. Ini untuk atlet biasanya. Kita pengen tahu kekuatan otot dia berapa sih? Ya, kita pernah bahas tentang repetition maksimum ya. Nah, itu angkatan dia dikuat di berapa kilo sih? Nah, itu pakai ini, pakai bench press test. Ada lagi yang pakai alat namanya isokinetic testing. Ini sangat valid untuk melihat kekuatan otot kaki. Tapi ya tadi ya, lagi-lagi kalau pakai alat yang valid pasti kelemahannya adalah mahal. Jarang dilakukan untuk penelitian yang sampelnya besar. Oke, karena tadi yang paling murah dan mudah adalah hand grip test, maka saya ajarkan bagaimana cara hand grip test. Subjek kita minta berdiri, simple saja. Kemudian kita minta melakukan tes otot pada tangan yang sebelah kiri maupun kanan. Jadi kita pakai dua-duanya. Walaupun ada juga metode lain yang minta hanya tangan yang biasa dipakai saja. Yang ketiga, sesuaikan posisi jari jemari dengan menggenggam alat yang disebut hand grip tadi. Kita punya di lab gizi. Teman-teman nanti kalau sudah masuk, nanti kita bisa pakai, Anda bisa praktek. Ini bisa dijadikan untuk ide skripsi teman-teman. Pastikan hand grip dinamometernya berada pada posisi 0, kemudian subjek memegang hand grip dinamometer sejajar dengan sisi tubuh di sekitar pinggang. Subjek kita minta menekan hand grip sekeras-kerasnya sebisa dia, ya, sekencang mungkin. Kemudian nanti akan muncul di dynamometernya berapa kilo dia bisa genggam. Nah, kita ulangi lagi prosedur ini untuk tangan yang satunya, kemudian kita rata-rata.
Ulangi tes 2 kali pada masing-masing tangan. Ambil yang paling tinggi dari 3 pembacaan untuk masing-masing tangan ya. Jadi diulangi masing-masing tangan tuh sampai 3 kali ya. Kemudian kita ambil yang paling tinggi. Setelah itu kiri dan kanan kita bagi 2. Oke. Tapi kalau menurut yang ada yang bagi 2, ada juga yang diminta untuk menjumlahkan ya. Nah, ini untuk yang acuan kita minta menjumlahkan antara hasil bacaan kiri dan bacaan kanan. Kita sandingkan dengan tabel normanya. Nah, ini ya. Norma untuk hand grip strength. Ini di buku yang nanti akan saya tunjukkan bukunya. Setelah dia tes, cocokkan hasil genggamannya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, kemudian hasil genggamannya berapa. Kalau misalnya hasil genggamannya cuma 80 di mana tuh adanya? Kalau dia perempuan usia 29 tahun ya, genggamannya 80. Nah, kita lihat sini. Female usia 29 tahun di sini kan ya, 80 di mana? Oh, berarti above average, di atas rata-rata ya. Tapi jarang orang yang di atas 40. Biasanya kita tuh di sekitar 60-an ya. 60-an, 61, 64 ya. Gitu. Nah, ini contoh hand grip test. Bisa pakai alat yang sebelah kiri atau alat yang sebelah kanan. Biasanya di dus alat masing-masing tuh dia suka ada petunjuk penggunaan dan ada hasil normanya juga. Jadi masing-masing alat punya norma yang beda-beda. Alat yang kiri dengan alat yang kanan ini tabel normanya belum tentu sama dengan yang ini. Beda ya. Karena beda alat beda norma. Nah, makanya nanti kalau teman-teman beli alat ini harganya cuma di bawah 300.000 ya, ada di e-commerce. Ini biasanya di bungkusannya tuh ada tabel normanya, kita langsung cocokkan aja. Kita dapatnya berapa, di situ langsung ada tuh levelnya berapa gitu ya. Oke, tadi muscular strength, sekarang muscular endurance test. Ini lebih mudah lagi mengukurnya. Kita juga cuma minta subjek untuk melakukan partial curl up ya, seperti yang sebelah kanan nih. Ya, kita minta dia sit up tapi cuma setengah ya, partial ya. Atau kita minta di push up. Kalau untuk perempuan pakai bertumpu pada lutut, kalau untuk laki-laki bertumpu pada tumit ya, push up yang biasa. Atau kita minta dia YMCA bench press ya, YMCA bench press ini seperti yang di sebelah kanan. Kalau bench press yang YMCA untuk daya tahan tidak sebesar bench press yang untuk muscular strength tadi. Dia kecil tapi dilakukan berulang-ulang. Namanya juga endurance test. Itu bedanya ya. Lalu setelah dia push up, kita apa Bu? Kita cocokkan juga ke tabel norma. Nah, ini ya. Kita minta mereka push up atau partial curl up selama 1 menit. Ya, bisa berapa kali push up, masukkan ke tabelnya ya. Ini tabel menurut gender dan juga usia juga. Kalau misalnya ada perempuan push up selama 1 menit ya, usia perempuan itu adalah 22 tahun gitu ya, push up selama 1 menit menghasilkan 25 kali. Masuknya mana? 25 berarti ada di sini. Nah, ya, very good. Di range very good. Gitu ya. Terakhir adalah, bukan terakhir, yang keempat adalah flexibility test. Ini tes untuk apakah fleksibel atau tidak ya. Seberapa lentur kita, itu flexibility test. Bisa dengan cara Canadian atau YMCA. Canadian, subjek duduk tanpa sepatu dan telapak kaki rata dengan flexometer. Jadi ada alatnya namanya kotak sit and reach. Sedangkan yang YMCA, subjek duduk dengan tolak ukur di antara kaki, dengan kaki memanjang, tumit kaki harus menyentuh tepi garis yang ditempel dan berjarak sekitar 10-12 inci. Ini ada di YouTube ya, teman-teman bisa klik di YouTube Canadian Sit and Reach Test atau YMCA Flexibility Test di YouTube ada. Sangat simple sebenarnya ya. Canadian butuh box sit and reach seperti ini, sedangkan yang YMCA hanya butuh tali rafia atau pita gitu ya, dan meteran atau pakai penggaris panjang boleh, bisa. Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi simple saja, subjek tuh hanya kita minta untuk duduk nih. Ya, panjangkan tangannya, kemudian juga kakinya melebar. Jarak antara dua tumit. Nah, jaraknya 10 hingga 12 inci. Perhatikan titik 0 pada antar muka kaki atau kotak dan digunakan norma yang sesuai. Nah, titik 0 berpotongannya ini di mana? Tuh ya. Di mana kita memasangkan ini? Jadi jarak antara dua tumit adalah antara 10 sampai 12 inci, sedangkan jarak antara titik 0 meteran dengan pita garis ini adalah 15 inch. Kita minta subjek duduk
kemudian langsung merentangkan tubuh sejauh-jauhnya dengan ujung telapak tangan menyatu ya, untuk menyentuh peta meteran ini. Kita akan catat sejauh mana dia bisa menyentuh pita meteran yang warna kuning ini. Nanti hasilnya sentimeternya kita catat. Ya, kita akan masukkan ke tabel norma. Ini tabel normanya ya. Tapi ini adalah tabel norma untuk seat and reach box. Untuk yang YMCA ada lagi, beda lagi ya. Kita sesuaikan dengan gendernya dan usianya. Lalu kita tentukan levelnya yang mana ya. Gitu. Jadi semua pelajaran hari ini terangkum dalam buku American College of Sport Medicine's Health Related Physical Fitness Assessment Manual. Jadi ini semua sudah ada di sini, teman-teman silakan lihat caranya step by stepnya, alat yang diperlukan, persiapannya dengan apa, serta tabel-tabel normalnya semua lengkap di sini. Tidak saya tampilkan semua di PPT karena terlalu banyak, Anda bisa baca sendiri, akan saya share setelah ini.